Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama sahabat Mat Official, sebuah channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan berbagai tutorial kreatif, inovatif, dan inspiratif. Mari kita terus belajar dan belajar, karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita. Ingat, iman tanpa ilmu adalah seperti orang yang lumpuh, dan sebaliknya, berilmu tanpa memiliki iman laksana orang yang buta. Untuk yang baru bergabung di channel ini, silakan bisa tekan tombol subscribe-nya, dan kita ucapkan terima kasih kepada yang berkenan like, komen, dan share video ini pada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Semoga menjadi bagian dari amal soleh kita. Selengkapnya, mari kita ikuti sajian pada episode kali ini dengan seksama dan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali bersama sajian Mat Official. Untuk kali ini kita bertemu dalam edisi pendalaman materi bentuk akar melalui pembahasan soal-soal merasionalkan penyebut dari pecahan bentuk akar. Soal-soal yang akan kita bahas meliputi yang pertama, tipe soal pecahan dengan penyebut suku tunggal, yang mana untuk menyederhanakan atau merasionalkan adalah dengan cara mengalihkan penyebut per penyebut dari pecahan itu. Yang kedua adalah tipe soal pecahan dengan penyebut suku dua yang memuat bentuk akar. Adapun caranya adalah kita kalikan pecahan yang dimaksud dengan sekawan per sekawan dari penyebutnya. Untuk pembahasan teoritisnya sudah kita sajikan pada episode sebelumnya, dan kali ini kita akan lebih memperdalam melalui pembahasan soal-soal. Kita mulai. Yang pertama, rasionalkan penyebut dari 21 per akar 7. Jawab, kita tulis pecahan 21 per akar 7, penyebutnya berupa suku tunggal yaitu akar 7. Maka caranya 21 per akar 7 ini kita kalikan dengan penyebut per penyebut yaitu akar 7 per akar 7. Kemudian pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. 21 dikali akar 7 hasilnya sama dengan 21 akar 7. Terkesan sekedar menempel begitu saja. Sedangkan akar 7 dikali akar 7 berdasarkan yang sudah kita bahas pada pembahasan teoritis materi sebelumnya adalah sama dengan 7 dengan konsep akar A dikali akar A sama dengan A, maka akar 7 dikali akar 7 hasilnya 7. Kebetulan 21 bisa dibagi dengan 7, maka kita sederhanakan sama dengan 3 akar 7. 21 dibagi 7 adalah 3, akar 7-nya tetap. Soal berikutnya, nomor 2. Rasionalkan penyebut dari akar 3 per 5. Jawab, akar 3 per 5, ingat pada saat kita membahas sifat-sifat operasi dari bentuk akar, diantaranya di sana kita bahas sifat pembagian bentuk akar, bahwa akar A dibagi B sama dengan akar A
dibagi akar B. Di sini akar 3/5 kita pandang sebagai akar 3 dibagi 5 dengan tanda bagi per, maka sama dengan akar 3 per akar 5. Tanda akarnya diputus menjadi pembagian akar-akar. Nah, sekarang kita dapatkan satu bentuk pecahan dengan penyebut akar 5. Merupakan pecahan berpenyebut suku tunggal. Maka cara menyelesaikannya adalah akar 3 per akar 5 ini kita kalikan dengan penyebut per penyebut, yaitu kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Selanjutnya pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Akar 3 dikali akar 5 kita tulis akar 3 kali 5. Ingat, ketika kita memiliki bentuk akar perkalian dapat diputus menjadi perkalian bentuk akar. Sebaliknya, kalau kita punya perkalian dua bentuk akar, dapat disatukan menjadi satu akar tunggal dari perkalian. Adapun akar 5 kali akar 5 seperti soal nomor 1 tadi, hasilnya adalah apa yang ada di dalam akar. Konsepnya akar A dikali akar A sama dengan A, akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Hasilnya sama dengan akar 15/5 atau boleh ditulis 1/5 akar 15. Jadi sebenarnya soal nomor 2 ini prinsipnya sama dengan soal nomor 1. Hanya saja diawali dengan sebuah tanda akar tunggal, kemudian kita pecah menjadi akar dibagi akar. Setelah itu gunakan konsep merasionalkan pecahan dengan penyebut tunggal. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 3, bentuk sederhana dari pecahan 6/3 dikurangi akar 5. Ada kalanya soal itu perintahnya adalah merasionalkan penyebut, ada kalanya dengan perintah atau kalimat sederhanakan atau bentuk sederhana. Itu sebenarnya maksudnya sama. Baik, kita selesaikan. Ini merupakan pecahan dengan penyebut suku 2, yang mana di dalam suku 2 ini ada bentuk akar, yaitu akar 5. Caranya adalah mengalihkan dengan sekawan per sekawan. Sekawan dari penyebut 3 dikurangi akar 5 adalah 3 plus akar 5. Sekawan per sekawan, yaitu 3 akar 5 per 3 akar 5. Atas kali atas, bawah kali bawah. Yang atas tinggal nempel, yang bawah ingat konsep perkalian suku 2A dikurangi B dikali A ditambah B sama dengan selisih kuadrat A kuadrat dikurangi B kuadrat. Maka 3 dikurangi akar 5 dikali 3 ditambah akar 5 akan sama dengan 3 dikuadratkan dikurangi akar 5 dikuadratkan. Selisih kuadrat selalu suku pertama dikuadratkan dikurangi suku kedua dikuadratkan. Di sini tidak peduli apakah yang bertanda min itu di depan ataupun di belakang. Yang penting suku-sukunya sama, tetapi operasinya yang satu pengurangan, yang satunya penjumlahan. Ketika dikalikan pasti menghasilkan selisih kuadrat, yaitu suku pertama kuadrat dikurangi suku kedua kuadrat. Kemudian hasilnya sama dengan, untuk pembilang kita biarkan dulu. Penyebutnya 3 dikuadratkan adalah 9. Akar 5 dikuadratkan sama dengan akar 5 dikali akar 5. Konsepnya akar A dikali akar A sama dengan A. Akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. 9 dikurangi 5 kita sederhanakan sama dengan 4. 6/4 yang di luar tanda kurung dapat kita sederhanakan menjadi 3/2.
Hasilnya 3/2 dikali dalam kurung 3 ditambah akar 5. Ini sudah bentuk yang paling sederhana. Dan penyebutnya tidak lagi memuat bentuk akar, karena ini penyebutnya adalah 2. Dan 2 itu bukan bentuk akar, sehingga kita sudah membebaskan pecahan ini dari penyebut bentuk akar. Namanya merasionalkan penyebut dari suatu pecahan bentuk akar. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 4. Bentuk sederhana dari pecahan akar 3 per 3 akar 2 ditambah 4. Ini merupakan pecahan bentuk akar yang penyebutnya suku 2. Maka untuk menyelesaikannya adalah kalikan sekawan per sekawan dari penyebut. Sekawan dari 3 akar 2 plus 4 adalah 3 akar 2 min 4. Maka dikali 3 akar 2 min 4 per 3 akar 2 min 4. Sekawan penyebut per sekawan penyebut. Lakukan cara seperti sebelumnya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilangnya langsung menempel. Penyebutnya setiap perkalian sekawan suku 2, maka hasilnya selalu selisih kuadrat. Suku pertama kuadrat yaitu 3 akar 2 dikuadratkan dikurangi suku kedua kuadrat yaitu 4 dikuadratkan. 3 akar 2 dikuadratkan artinya 3 akar 2 dikali 3 akar 2. Kemudian yang di luar tanda akar dikalikan sendiri, 3 kali 3 adalah 9. Akar 2 kali akar 2 adalah 4. Untuk 4 kuadrat hasilnya 16. Nah, seperti ini. Yang 3 kuadrat itu 9. Akar 2 dikuadratkan adalah akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. 4 kuadrat 16. Bagian pembilangnya sementara kita biarkan apa adanya. Kita sederhanakan untuk bagian penyebutnya. 9 kali 2 18. 18 dikurangi 16 adalah 2. Kemudian ini bagian pembilangnya 3 akar 6 ditambah 4 akar 6. Dari mana? Dari perkalian bilangan yang di luar kurung dengan suku-suku yang di dalam kurung menggunakan sifat distributif. Akar 3 dikali 3 akar 2 sama dengan 3 akar 6. Kemudian akar 3 dikali 4 adalah 4 akar 3. 3 akar 6 plus 4 akar 3 per 2. Atau boleh ditulis 2 penyebut ini kita tulis sebagai setengah atau 1/2 dikalikan suku-suku yang ada di dalam kurung. Yaitu setengah dikali dalam kurung 3 akar 6 ditambah 4 akar 3. Gimana? Paham ya? Oke, bagus. Satu soal lagi. Soal nomor 5. Bentuk sederhana dari pecahan negatif 14 per 2 akar 3 dikurangi akar 5. Prinsipnya soal ini adalah soal pecahan bentuk akar dengan penyebut suku 2. Maka cara menyelesaikannya adalah kalikan sekawan penyebut per sekawan penyebut. Selanjutnya pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Negatif 14 dikali dalam kurung 2 akar 3 plus akar 5. Untuk penyebutnya menjadi selisih kuadrat. Suku pertama dikuadratkan yaitu 2 akar 3 dikuadratkan dikurangi suku kedua dikuadratkan yaitu akar 5 dikuadratkan. Hasilnya sama dengan untuk pembilang tetap penyebutnya 2 dikuadratkan adalah 4, akar 3 dikuadratkan adalah akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3, akar 5 dikuadratkan adalah akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5. 4 kali 3 kita hitung sama dengan 12. 12 dikurangi 5 kita sederhanakan. 12 dikurangi 5 adalah 7. Negatif 14 bisa dibagi dengan 7, hasilnya adalah negatif 2.
dikalikan dalam kurung 2 akar 3 plus akar 5. Gunakan sifat distributif untuk mengalihkan negatif 2 dengan suku-suku yang di dalam kurung. Hasilnya sama dengan negatif 4 akar 3 sebagai hasil kali dari negatif 2 dikali 2 akar 3 dan dikurangi 2 akar 5 sebagai hasil kali dari negatif 2 dikali positif akar 5. Dan ini adalah sudah bentuk yang paling sederhana, dan hasil akhirnya bukan lagi merupakan pecahan bentuk akar. Karena apa? Ini penyebutnya adalah 1. Penyebut 1 tidak perlu ditulis, sehingga menghasilkan suku-suku bentuk akar yang tanpa penyebut. Oke, bagaimana? Asik ya? Ya, asik. Tanamkan dalam diri kalian bahwa belajar adalah sebagai satu kebutuhan untuk mempersiapkan masa depan. Sehingga kalian akan terpanggil, akan bersemangat untuk mengukir masa depan kalian dengan belajar bersungguh-sungguh. Jangan disikapi belajar sebagai satu kewajiban yang membebani. Maka kalian akan merasakan berat untuk belajar. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bisa memberikan pencerahan dan pemahaman yang baik. Dan insya Allah bertemu lagi pada sajian-sajian berikutnya, tetap di channel yang sama, Sahabat Mat Official. Like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.